Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah dan seluruh staf manajemen sekolah. Tidak lupa rekan-rekan dari jurusan, Bapak Ibu Kakomli yang berkenan hadir pada siang hari ini, teman-teman guru pendidikan agama Islam, guru BK dan teman-teman guru yang lain, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri Surabaya yang mewakili masing-masing kelas, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Berulang-ulang saya sampaikan, alhamdulillah akhirnya hari ini sudah seminggu yang lalu kita diberikan Allah kesempatan untuk benar-benar bisa sekolah meskipun belum sempurna. Akhirnya kita diberikan Allah kesempatan untuk pertemuan tatap muka. Bahasa saya di depan teman-teman kalian, akhirnya sekolah temenan. Setelah hampir 2 tahun sekolah gepok-gepokan. Sekolah daring itu kan koyok gak sekolah temenan gitu. Ya, bahasanya anak-anak tidak bisa merasakan sekolah. Tapi begini anak-anak, bisa jadi ini kita bilang hikmah ya. Bisa jadi kejadian pandemi ini memang harus kita ambil hikmahnya. Siapa tahu sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kebebasan. Selama itu banyak sekali kekufuran yang kita lakukan. Contohnya mungkin yang siswa ketika dulu sebelum pandemi kepinginnya gak sekolah, kepinginnya bolos, kepinginnya prei, akhirnya dituruti Gusti Allah prei 2 tahun. Sing guru ya ngono, mungkin ngajari gak tenanan, kepingin ndang mulai ya gitu ya. Ngajar kepingin prei ya, tapi kepingin bayaran terus. Akhirnya dituruti Gusti Allah bayarannya terus tapi gak iso mulang. Dan itu terjadi hampir 2 tahun, akhirnya stres. Akhirnya bingung. Nah, dengan kejadian ini ayo kita bil hikmah, tidak usah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan. Kita sama-sama taubatan ilallah, kembali pada Allah. Melalui kejadian ini kita jadi tahu nikmatnya waktu, nikmatnya sehat, nikmatnya kesempatan. Seperti orang sehat sebelum sakit itu, nek durung loro, durung gelendang kok ndukure bayang. Ndak tahu kalau mangan sambal pedes itu nikmat. Ndak bisa ngerasakan betul kalau bisa jalan-jalan keluar rumah itu nikmat, bisa ke pasar itu nikmat. Begitu terbaring di atas kasur melihat orang sehat, dia baru tahu betapa nikmatnya waktu sehat. Sekecil apapun bisa jalan keluar rumah dan sebagainya, tanpa masker itu nikmat. Selama ini kita tidak bisa menikmati, mensyukuri itu. Ya, akhirnya kita disentuh oleh Allah dengan kejadian ini. Semoga ini benar-benar menjadi pelajaran. Jangan sampai ini berlanjut, pelajaran berhenti menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sholawat salam marilah kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Teriring ucapan lantunan sholawat yang begitu indah, begitu mulia teruntuk beliau yang terbaik, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini bertepatan dengan peringatan Maulidun Nabi. Tadi kita sudah bersolawat bersama. Meskipun nanti puncaknya kita akan stemba maulidan itu baru hari Jumat besok, insya Allah Bapak Ibu guru, manajemen dan siswa akan kami undang untuk maulidan bersama. Tepat tanggal 22 Oktober, tepat hari santri, hari Jumat besok. Hari ini saya ingatkan kembali, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Oni, dimulai pembacaan 1 juta sholawat. Nggih, kami mohon Pak Heru nggih. Insya Allah Bapak Kepala Sekolah juga ikut Pak Heru nggih. 1 juta sholawat dari Sivitas Akademik Stemba sebagai bukti mahabbah kita pada baginda Rasul. Kalau hanya ngomong cinta pada Rasul, kepingin diakui umatnya Rasulullah tapi tidak pernah baca sholawat, itu jenenge gedap terus. Jadi dicicil 500 sholawat minimal itu mulai hari ini sampai Jumat puncaknya. Ayo laporan per jurusan. Ini ada beberapa ketua Kakomli, monggo fastabiqul khairat, berlomba-lomba nanti. Jurusan mana yang paling banyak sholawatnya kita lihat.
jurusan mana yang paling banyak bersolawat. Nanti kita lihat. Insya Allah Jumat akan kami umumkan berapa juta solawat yang kita hasilkan selama sepekan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaitannya dengan program ini sedikit kami ulas kembali. Pak Anton ini senior saya juga yang punya kepentingan, sangat mendorong, menginspirasi saya tentang program karakter ini. Beliau wakil kesiswaan sebelum saya, anak-anak. Mungkin anak kelas 1, kelas 2 belum tahu. Jadi begini, halo yang belakang juga dengerin saya ngomong ya. Oke. Anak sekalian, sampean semua di sekolah ini mulai pelajaran normatif adaptif sampai jurusan apapun, semua itu didik sampean menjadi teknisi-teknisi handal, teknisi-teknisi yang dipastikan bisa meraih sukses di dunia ini. Itu yang dikerjakan Bapak Ibu guru. Oke. Tetapi kami ingin alumni SMK 5 ini punya nilai plus. Kalau hanya lulusan SMK yang punya bekal keahlian teknik yang handal, wis wakeh saingane. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dunia kerja, dunia industri saat ini tidak hanya menginginkan teknisi yang handal di bidang skill tekniknya, tetapi punya nilai plus berupa karakter. Betapa perusahaan itu akan mengincar kalian, bahkan nginden, pesen-pesen alumni SMK 5 yang secara teknik skillnya mumpuni, tetapi punya nilai plus. Dijamin alumni SMK 5 pasti bisa sholat, pasti siap ngimami, pasti bisa baca Al-Quran. Apalagi alumni SMK 5 hafizul Quran, hafal Quran. Perusahaan mana yang tidak ingin mengambil tenaga-tenaga seperti itu? Pasti anak-anak, itu pasti. Itu yang ingin kami antarkan. Kami tidak ingin kami terbebani sekolah yang besar ini, sekolah yang sangat bagus ini, alumni-alumninya kualitasnya sama saja dengan sekolah-sekolah yang tidak baik. Lebih miris lagi kalau kalian sekolah 3 atau 4 tahun di sini, keluar dari sini ternyata tidak bisa sholat. Ini sering kami ceritakan. Nun sewu, kalau pas ujian praktek itu, Bapak Wakil Kurikulum Pak Aris, kami laporan. Pas ujian sholat itu, anak-anak ada yang di pojok sana, dewi lu, gewetu, moco buku panduan sholat. Itu saya tanya, Mas, jawaban yang jujur ya, tak takoni, agamamu apa? Islam Ustaz. Ket kapan Islam? Mulai kecil. Sholat, nggih sholat. Mulai kapan? Ya mulai kecil saya sholat. Pertanyaan saya itu begini, kalau kamu Islam mulai kecil, sholatnya ya wis ket biyen, saiki arep tak uji sholat, kenapa kok bawa buku panduan sholat? Kula mboten apa lho Ustaz. Lah sholatmu bendine ku sholat sing model ya apa? Jarene Islam kecili, sholat kecili, tapi sik kait ngapalno saiki. Belum lagi kalau diuji Quran, tangane ngejer kok durung mangan 3 dino. Ya, ditakoni kenapa? Ndak siap Ustaz, ndak bisa. Loh, Islam kan? Islam Ustaz, iman pada Quran. Iman lah, saya Islam kok, ya iman. Pertanyaannya kok bisa iman pada Quran? Nek moco gak tahu. Jenenge iman percaya itu kan moco, artinya difahami, terus dibenerno. Oh iya, bener iki, bener. Aku iman, aku percaya. Lah aku baca aja ndak bisa, baca ndak pernah. Iman nang opo nih? Nang bentuke, nang jilitane iku ta. Ndak begitu yang diharapkan agama ini. Loh ini kalau diterus-terusno, digawa sampai mati, ya dibawa sampai mati. Terus pertanggungjawaban di akhirat itu seperti apa? Saya sering mengingatkan kalian jangan sampai menjadi bagian yang disebut Allah dalam Quran itu. Besok itu penyesalan yang paling besar itu orang yang sudah diberikan Allah kesempatan hidup di dunia, ya wis diwehi hidayah, wis duwe iman, tapi agamane Islam itu gak temenan. Disebut apa itu? Munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Nggone wong munafik ku ndok nggone darkil asfal. Aku sering nyunturno, sampeyan ro dandang sih. Ibu muni adang lalu dandange ya.
Dandang ku ana tutupe, ana bodine, ana nisorane dandang. Terus nisore dandang ku ana sing ireng-ireng lho, ngerti sampean? Apa nang dewangane silite dandang ya? Ya, sing ireng-ireng iku. Itu dandang kalau murup di atas kompor buat masak, tutupe tok sing pucuk iku lho mbok tempelno pipimu kira-kira ya apa? Meloncot rek, panas ya. Iku sik tutupe sing paling jauh dari api. Apa maneng sing nisore dandang iki? Darkil asfal ini. Intipe dandang iki. Nah, neraka itu ternyata ya ono darkil asfalnya, ono intipe neraka, dan itu tempatnya orang Islam tapi Islamnya bujuk-bujukan. Setiap kali ngajar kan saya sampling itu. Prof Azumadi Azra itu Ustaz. Itu pernah nulis di artikel. Kita patut bangga sebagai orang Indonesia. 1/8 penduduk bumi yang ngaku Islam itu tinggalnya di Indonesia. 202 juta lebih penduduk Indonesia itu yang di atas KTP Islam. Tetapi beliau mengatakan tidak lebih dari 30% yang Islamnya tenanan. Itu sudah saya buktikan. Wis iki sakmene kae wis, sing hadir sakmene kae lho, sakmene kae. Wis anggap ae sakmene iki arek 50. Tolong, saya tanggal 18 Oktober. Saya tidak usah ngitung 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu. 18 hari ini bulan Oktober, angkat tangan sing dhuwur. Sopo sing sholatnya 5 waktu jangkep gak bolong blas, angkat tangan. 18 dina iki lho, gak usah suwe-suwe. Ayo, angkat tangan, tak hitunge. 0, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 lho. Sakmene lho rek, sakmene kae lho. Iki pirang persen kira-kira? Ono 30%, ndak ada. Berarti yang 70% itu kategori munafik loh. Jangan ambil bagian itu. Untuk intipe dandang kon. Loh, ini kalau dilanjutkan diterus-terus no, terus ono sing mati, nun sewu lho, agak ngeden-ngedeni lho. Karena mati ku gak usah diwedeni. Wong pancen wis mesti ya. Ono sing mati terus ditakoni. Kon sekolah ndak STEMBA 3 tahun, 4 tahun. Mosok gak sembayange gak dielingno mbek gurumu. Loh, kula pun belajar agama tapi mboten nate dielingaken iku, mboten nate diuruki perkara sembahyang, perkara maca Quran mboten nate dieling. Apa gak bandul nang awak dhewe jawabanmu iku? Bandul rek jawabanmu. Dhewe diceluk malaikat bener-bener wah dembek-embek ade. Lah kami tidak ingin itu terjadi anak-anak. Jadi simpulannya kan ini terbatas waktu, tolong program mulia ini niatono jangan semata-mata mencari nilai. Meskipun nanti ada rapotnya, insya Allah kami mohon izin pada Bapak Wakakurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Begitu program ini berjalan, insya Allah PAI tidak perlu ujian praktek malih Pak. Insya Allah rapot PPKM ini jauh lebih valid, jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada ujian praktek yang hanya sehari. Insya Allah begitu. Ya, jadi tolong ini diniati betul untuk mempersiapkan masa depanmu, bukan hanya saat ini mencari nilai, tidak. Bayangkan nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu berkeluarga, punya istri, gak iso ngaji, gak iso sholat, bojomu jeng, Mas, ayo jamaah Mas, kon mulet tok ngene. Gak iso Dik aku Dik, gak iso. Wong lanang dijak jamaah gak iso ngimami. Belum lagi kamu punya anak nanti mulai teko TPQ nggawa buku ngajine. Ya ini bacanya apa ya? Nang ibumu kono. Apa gak nelongso kan? Ya, sampai akhirat barang. Wis niatono untuk jangka panjang untuk masa depanmu baik dunia maupun akhirat. Ya, insya Allah untuk bekal, insya Allah manfaat. Sehingga insya Allah ke depan SMK 5 akan menjadi percontohan sekolah negeri yang berani menjamin siswanya pasti bisa sholat, alumninya pasti bisa ngaji, harus begitu. Harus begitu. Maka yang pertama saya kutip makalah di dalam kitab Zuhad, karena ini ngajinya istifadah, saya juga ingin istifadah dari kitab ya biar anak barokai. Fasahihin niyah qoblal amal. Api ono niatmu sebelum berbuat, sebelum beramal. Ini mulai kegiatan ditoto niatnya. Sudah saya ceritakan tadi, toto niatmu. Ya, ojo semata-mata golek nilai. Wajibiha makrunatan bil awal. Wa intadum hatta baratal akhirah hustas sawab kamilan fil akhirah. Kalau kamu bisa mempertahankan niat muliamu, kamu bisa mempertahankan istiqomah niatmu itu sampai akhir, hustas sawab kamilan fil akhirah, pasti
kamu akan mendapatkan sawab, mendapat pahala, mendapat ganjaran yang sangat banyak, yang sempurna nanti di akhirat. Ada sebuah makalah di kitab Zubat, makalah Sayyidina Ali. Ini kaitannya dengan karakter, oleh faedai orang salafus soleh. Kunu fin nasi kan nahla fit thair. Jadilah hendaknya kalian menjadi seperti lebah di antara kumpulan burung. Jadiya koyok lebah di antara komunitas burung. Fa innahu laisa minat thair syai'un. Karena tidak ada satupun burung. Tidak ada satupun burung, yes, burung apapun termasuk burungnya sampean barang ya. Wis tidak ada satupun burung illa wa huwa yastataifuha, kecuali burung-burung itu meremehkan keberadaan lebah itu. Tidak apa-apa. Jadilah lebah di antara burung-burung meskipun kamu diremehkan. Tidak masyhur. Lau ya'lamu tayru fi ajwafiha minal barakah. Seandainya burung-burung itu tahu apa yang ada di dalam lebah itu. Ya, ini delok potonganmu kan gak meyakinkan. Ya, perusahaan-perusahaan besar yang merekrut kamu itu kan koyok-koyok gak yakin. Seandainya para direktur, para direksi itu tahu kualitas dirimu, lam yaf'al dzalika biha, pasti mereka tidak akan meragukan kamu. Pasti mereka tidak akan mencemooh kamu, tidak akan menyamakan kamu dengan alumni-alumni sekolah yang lain. Karena kamu punya nilai plus. Khalitun nas, intinya di sini kata Sayyidina Ali, khalitun nasi bi alsinatikum wa ajsadikum. Karena intinya bukan pendidikan ini saja selesai, tidak. Sekolah itu intinya apa yang kamu dapat dari sekolah ini bisa diaplikasikan di luar sana. Apa yang kamu dapat itu bisa bermanfaat untuk manusia di luar sana. Gaulilah, bermuasyarahlah dengan masyarakat, baik itu dengan lisanmu maupun dengan jasadmu, dengan keahlianmu. Walakin zayyiluhum bi a'malikum wa qulubikum. Jangan sampai kamu jadi alumni-alumni yang begitu dilepas sekolah kamu malah menyesatkan, membebani masyarakat, jadi sampah masyarakat, jadi teknisi-teknisi yang budui orang, jadi teknokrat-teknokrat yang merugikan negara ini. Jangan, karena kamu punya nilai plus. Kenapa? Fa inna lil mar'i maktasab. Karena anak-anak, semua orang itu pasti akan memanen apa yang dia kerjakan semasa hidup. Ingat itu. Semua orang itu pasti akan panen apapun yang dia perbuat ketika hidup. Apik ya mbok panen, elek ya mbok panen. Akhirnya wa huwa yaumal qiyamah ma'aman ahab. Ya. Wa huwa yaumal qiyamah ma'aman ahab. Setiap orang itu insya Allah nanti di akhirat iling-ilingan pasti akan gumbul atau minimal tidak jauh dari siapa-siapa yang dia cintai. Kalau kamu cinta Rasulullah, niru Rasulullah, meneladani Rasulullah, kata Bapak Kepala Sekolah tadi, insya Allah kamu akan gumbul dengan Rasulullah, tidak jauh dari Rasulullah. Kalau kamu cinta pada para ulama, orang-orang baik, orang-orang soleh, insya Allah kamu tidak akan jauh-jauh dari mereka di akhirat nanti. Insya Allah semoga program ini membawa manfaat untuk diri kita semua, untuk kalian, dan untuk lembaga kita. Insya Allah kita akan menjadi ditiru dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang buruk. Semoga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya yang terakhir, begitu program ini berjalan, setan itu semua akan turun. Program ini berjalan, setan itu akan turun. Abu Jahal, Abu Lahab itu turun semua. Mereka tidak akan ridho program ini berjalan. Ya apa caranya program mulia ini gagal? Itu pasti. Setan pasti akan bersemayam di otak kalian. Program ini berat, tugasmu wis akeh, gak usah diikuti, dan semacamnya. Ingatlah anak-anak, sorga itu di atas. Sorga itu harus diperjuangkan. Penuh duri, jalannya terjal. Nek nang neraka kan gak usah berjuang, gelondongnya nyemplung misalnya. Tapi untuk ke surga harus berjuang. Ingat itu. Semoga motivasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita diberikan Allah kekuatan zahiran wa batinan untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.